Puluhan warga Trenggalek diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan pengajian. Kasus ini bermula ketika 130 jemaah mengikuti pengajian rutin di salah satu rumah warga di Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek. Usai pengajian selesai, para jemaah mendapatkan nasi kotak dan jajanan. Beberapa jemaah memilih untuk dimakan di tempat dan ada yang membawa pulang nasi kotak dan jajanan ke rumah. Banyak mengkonsumsi makanan tersebut, banyak jemaah yang mengeluhkan sakit perut, diare, demam hingga muntah-muntah. Berdasarkan data sudah ada 98 jemaah yang mengalami keluhan yang sama. Di sisi lain ada 8 jemaah yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun 1 jemaah tidak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jadi kasusnya adalah terjadinya pengajian di salah satu RT di Desa Ngantru kemarin pada tanggal 9 ada pengajian, diperkirakan pesertanya sekitar 130 orang. Kemudian pada saat itu mendapatkan makan berupa nasi kotak yang berisi nasi, kemudian kering tempe, kemudian telur balado, mie, itu kemudian ada snack yang berisi adalah roti isi ayam, kemudian roti bolu dan air mineral dari dua. Itu diberikan sekitar jam setengah 10 sampai jam 10-an diberikan dari warga. Dari situ ada yang dimakan di tempat, ada yang juga dimakan di rumah, ada juga yang hanya dibawa pulang ke rumah dari situ. Terus kemudian proses makannya pun berbeda-beda. Ada yang dimakan malam, ya rata-rata dimakan malam. Yang bergejala ini rata-rata dimakan malam. Ada juga yang dimakan pagi tanpa dipanasi. Ada juga yang dimakan pagi dipanasi, kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata mereka makannya itu apa jadinya gado-gado. Jadi ada yang makan nasi, ada keringnya tempe saja, ada campur telur, ada juga campur snacknya. Kira-kira seperti itu. Total ada berapa yang mengalami gejala? Yang terdata di kami ada 98, di mana ada 8 orang yang rawat inap di rumah sakit. Kemarin yang dirawat di rumah sakit dari 8 itu masih sisa 1 orang, yang lainnya 1 meninggal kemarin, kemudian yang lainnya sudah pulang. Rencana yang itu pulang hari ini. Kemudian dari situ kemudian kita lakukan pengamanan sampel makanan, ya, pengamanan sampel makanan. Kemudian kita masukkan sesuai dengan prosedur, harus kita simpan di suhu 2 sampai dengan 8 derajat. Kemudian habis itu jika kita koordinasi dengan 3 pilar yang ada di situ, kemudian pelayanan tetap kita lanjutkan. Kemudian kita juga koordinasikan dengan di rumah sakit. Kemudian kita berikan penyuluhan kepada masyarakat, selain pengobatan ya juga penyuluhan kepada masyarakat untuk menghadapi kasus-kasus keracunan itu seperti apa. Misalnya harus minum yang cukup, diarenya juga harus diimbangi dengan cairan yang cukup supaya tidak terjadi komplikasi akibat gejala daripada itu. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, juga harus dilaksanakan. Kemudian bagi yang ada pemberatan, jadi gejala-gejala semakin berat, itu harus segera periksa atau mendatangi rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Sudah mengarah ke satu jenis makanan tertentu atau masih belum? Belum bisa. Jadi kita masih nunggu nanti hasil sampel sudah kita kirim ke BPLK Surabaya, dikawal dengan Dinkes Provinsi, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih. Tapi rata-rata 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 minggu. Kira-kira seperti itu, karena proses biasanya. Dinas Kesehatan telah melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan tersebut. Selain itu, pihaknya telah mengirimkan sampel makanan ke laboratorium untuk mengetahui kandungan makanan tersebut. Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.